Dan bagaimana suasana warga Amerika Serikat setelah Donald Trump memastikan kemenangan di Pilpres? Kita telah terhubung dengan Yandri Subekti, reporter TV One di kota New York, Amerika Serikat. Yandri, bagaimana tanggapan ataupun respon warga atas hasil penghitungan suara Pilpres di sana? Bagi pendukung Kamala Harris atau kayak berbasis Partai Demokrat itu cukup mengejutkan karena sebelumnya mereka berharap ada kandidat Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ini memenangkan pemilihan Pilpres kali ini menjadi Presiden ke-47 karena begitu sejumlah polling menunjukkan adanya selisih yang hanya sekitar 1 atau 2 atau 3 digit saja sekali sehingga kemungkinan untuk bisa menang melampaui ataupun melawan Trump ini chance-nya cukup besar sehingga beberapa pengamat atau polling pun berbeda-beda di Amerika Serikat ini memenangkan saling mengunggulkan baik itu Kamala maupun Trump, tapi hitungannya sangat tipis sekali, yaitu antara 49 dengan 48, 48 dengan 47, demikian sebaliknya. Dan penentunya karena sistem pemilu di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia, yaitu berdasarkan jumlah elektoral suara, ini ditentukan oleh 7 negara bagian atau swing state, yaitu diantaranya yang terbesar yang sangat menentukan adalah Pennsylvania, North Carolina, Nevada, dan sejumlah negara bagian. Ini adalah penentu. Namun mulai tadi pagi, mulai terlihat ke-7 negara bagian ini meskipun belum 100%, namun seluruhnya dimenangkan atau jumlah pemilih Trump lebih banyak. Sehingga hingga pagi tadi, menurut perhitungan dinyatakan bahwa ke-7 negara bagian ini memenangkan Trump karena pemilihnya 50% atau separuh lebih memenangkan Trump, sehingga otomatis jumlah elektoral dari negara-negara swing state ini diambil Trump, dan saat ini seperti diketahui sudah melampaui dari standar ataupun angka elektoral vote untuk bisa menjadi presiden, yaitu Trump mencapai 277 dari 270 elektoral vote yang diperlukan. Dan ini tentunya meskipun kecewa dari pengamatan saya, dari media-media, mereka cukup bisa menahan emosi, menerima, dan diharapkan nanti Kamala Harris, kandidat dari Demokrat, akan berpidato atau berbicara di depan dunia maupun warga Amerika. Diperkirakan nanti sore mungkin menunggu hingga penghitungan suara memang benar-benar memenangkan atau jumlah elektoral suaranya memang Trump memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Sementara itu Presiden terpilih Trump seperti yang tadi disampaikan sudah mendeklarasikan kemenangannya tadi pagi dini hari sekitar pukul 2:30. Dan memang inilah keinginan atau kehendak warga Amerika Serikat karena mungkin berbeda dengan saat pemilihan Presiden Trump dengan dengan Hillary Clinton tahun 2016 yang lalu ya. Meskipun Hillary Clinton memenangkan jumlah populer suara atau jumlah warga yang memilih dia lebih banyak dibanding Trump, namun karena negara-negara bagian yang memenangkannya kalah banyak electoral vote sehingga Trump menang. Namun kali ini Trump sepertinya menang mutlak dari baik itu jumlah pemilih warga Amerika Serikat yang memilih Trump maupun jumlah elektoral dalam artian memang inilah suara rakyat Amerika Serikat, dan ini yang di luar prediksi karena jumlah suara yang mendukung Trump ini adalah mereka yang berada di negara bagian swing state yang selama ini masih ragu ataupun belum memberikan keputusan hingga detik-detik terakhir saat pemilihan umum, baik itu pemilihan umum awal maupun pemilu kemarin. Dan akhirnya seperti itulah keinginan warga Amerika Serikat yang ingin memperoleh ataupun mendapatkan perubahan yang selama ini mungkin warga Amerika Serikat sangat merasakan akan tingkat inflasi yang tinggi, harga-harga naik, kemudian kebutuhan hidup juga meningkat. Selain itu juga angka kriminal
di mana-mana meningkat di sejumlah negara bagian, dan juga adanya imigran-imigran ilegal yang melintas perbatasan, di mana warga Amerika Serikat sepertinya kurang puas dengan kebijakan atau penanganan selama ini yang dilakukan oleh Biden ataupun Partai Demokrat, dan berharap agar Trump seperti yang janji-janji kampanyenya akan memberikan ataupun merubah, mengadakan perbaikan untuk kembali ke masa kejayaan Amerika Serikat, menguatkan ekonomi, kemudian meningkatkan keamanan, dan juga tadi mungkin sepintas Trump memberikan pidatonya terkesan memang sangat lunak dan lebih merangkul kepada segenap warga Amerika Serikat, berbeda dengan saat dirinya terpilih pada tahun 2020 lalu. Dan juga akan merangkul kelompok minoritas Muslim dan sebagainya. Ini merupakan angin sejuk, dan mungkin bagi pendukung Kamala akan menerima dan mungkin berharap apa yang disampaikan dalam janji-janji kampanye Trump nanti benar-benar bisa terrealisasi. Terima kasih Yandri Subekti mengabarkan dari New York, Amerika Serikat.